Halo teman-teman, kami dari kelompok 5. Dengan saya di sini Aisyah Suci Ramadan. Saya Arini Nur Aziza. Saya Anggia Sati. Saya Irna Arianti. Saya Irena Sani. Saya Sonika Tajura. Dan di sana Bima Ditya. Kami di sini akan membahas mengenai PBB dan BPHTB. Ayo. PHTB dan PBB merupakan pajak yang berkaitan dengan tanah dan bangunan. Materi ini sangat penting karena sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika seseorang membeli, memiliki, atau memanfaatkan properti. Agar lebih mudah dipahami, kami akan membahas secara santai, namun tetap jelas. Guys. Aku tuh kepikiran pengen beli rumah deh. Tapi katanya nggak cuma bayar harga rumahnya aja ya, ada pajaknya. Aku masih bingung deh, apa perbedaannya PBHTB sama PBB itu apa sih? Sini aku jelasin. BPHTB adalah singkatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. BPHTB dikenakan untuk perorangan maupun badan yang memperoleh hak atas tanah dan bangunan. Maksud dari memperoleh di sini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti jual beli, hibah, warisan, tukar menukar, dan sebagainya. Dalam BPHTB, yang menjadi objek pajak adalah perolehan hak atas tanah atau bangunan. Sedangkan yang menjadi subjek pajaknya adalah orang atau pihak yang menerima atau memperoleh hak tersebut. Fungsi dari BPHTB adalah sebagai pungutan atas transaksi atau perpindahan kepemilikan properti. Untuk tarif BPHTB umumnya dikenakan sebesar 5% dari nilai perolehan objek pajak. Dengan setelah dikurangi dari nilai tidak kena pajak atau NPO PTKP. Sederhananya, semakin besar properti yang diperoleh, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Dan perlu diingat bahwa BPHTB itu hanya dibayar satu kali saat proses perolehan hak berlangsung. Nah, jadi gitu guys. Berarti BPHTB itu pas awal aja ya? Kalau yang dibayar setiap tahun itu apa? Nah, kalau pajak yang dibayar setiap tahun itu adalah pajak PBB. PBB itu adalah pajak bumi dan juga bangunan. Pajak ini merupakan pajak hak atas kepemilikan, penguasaan, dan juga pemanfaatan tanah oleh seseorang atau sebuah kepemilikan. Dalam PBB, objek pajak adalah bumi atau bangunan itu sendiri. Sedangkan subjek pajak adalah pemilik atau pihak yang memanfaatkan objek tersebut. Fungsi PBB adalah sebagai kontribusi masyarakat kepada daerah untuk pembangunan, seperti infrastruktur dan fasilitas umum. Besaran PBB ditentukan oleh nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP mencerminkan nilai atau harga pasar dari tanah dan bangunan. Semakin tinggi NJOP, maka besaran pajak yang dibayar setiap tahunnya semakin besar. Jadi jika dibandingkan secara lebih rinci, BPHTB dikenakan saat terjadi perolehan atau perpindahan hak dan dibayar satu kali. Sedangkan PBB dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan dan dibayar setiap tahun selama objek tersebut masih dimiliki. Supaya lebih jelas, kita lihat contoh sederhananya. Check it out. Oke, aku menjadi pembeli. Aku membeli rumah seharga 300 juta rupiah. Nah, saat transaksi itu terjadi, kamu wajib membayar BPHTB sebesar persentase tertentu dari nilai rumah tersebut. Ini dilakukan supaya hak kepemilikan resmi berpindah. Setelah rumah kamu resmi menjadi milik kamu wajib membayar PBB berdasarkan NJOP rumah tersebut loh. Wah, jadi jelas sekarang. Ternyata BPHTB itu di awal dan PBB itu selama kita punya rumah ya. Betul sekali. Jadi dapat disimpulkan bahwa BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang dibayar satu kali. Sedangkan PBB adalah pajak atas perolehan kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan bangunan yang dibayar setiap tahun. Dengan memahami perbedaan ini, kita harus lebih siap berkewajiban membayar pajak properti. Nah, jadi gitu guys. Sekarang paham kan apa itu BPHTB dan PBB? Sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye.